Hai hai hai, kembali lagi dengan aku Ahmad bin Kentaro dari kelas kuliah 1 dan dengan rekan aku. Dan aku Julius Saputro dari kelas 12 kuliah 1. Kami di sini akan sedikit menjelaskan hal-hal apa saja sih yang dipelajari di ketiga jurusan yaitu Elin, TBKR, dan mesin. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa ya kalian klik tombol subscribe di bawah ini, lalu kalian klik tombol lonceng di samping supaya kalian tidak ketinggalan ke info selanjutnya. Terima kasih ya. Jadi langsung saja, cung. Nah, jadi untuk jurusan yang pertama yaitu ada jurusan mesin teman-teman. Nah, jurusan mesin itu ngelakuin apa aja sih kegiatannya? Nah, jurusan mesin itu sendiri itu lebih berfokus kepada mesin-mesin yang ada di industri. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk detailnya kita bisa menjelaskan di video setelah kita ke penjelasan umum ini, guys. Oke, let's go. Loving can hurt. Di jurusan Teknik Mesin Industri Ananda Mitra Industri Tramas, para siswa mempelajari dan langsung mempraktikkan langsung terhadap mesin-mesin yang ada di dunia industri. Seperti contohnya ada mesin bubut, di mana mesin bubut berfungsi untuk membentuk benda kerja silinder sesuai dengan bentuk yang diinginkan. You know it can get hard sometimes. Selanjutnya ada juga pembelajaran pengelasan di Sekolah Ananda Mitra Industri Tramas. Kami menambahkan pembelajaran tambahan bagi jurusan pemesinan berupa pengelasan, di mana pengelasan ini kami mempelajari tidak hanya menggunakan mesin las listrik tapi juga mesin las semi otomatis berupa mesin las stick, penggunaan CO2, dan juga mesin otomatis berupa mesin robotic welding. Time's forever frozen still. So you can keep me. Pada robotic welding, para siswa mempelajari serta mempraktekkan langsung bagaimana cara menjalankannya berupa dengan membuat kode program supaya robotic welding berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut dipelajari karena banyak perusahaan industri yang sudah menggunakan robotic welding di perusahaannya. Loving can heal. Selanjutnya ada mesin bubut CNC, di mana pada mesin CNC bubut ini para siswa menggunakan kode program untuk menjalankan mesin sehingga perjalanan pembubutan dijalankan oleh kode program mesin, tidak dilakukan oleh manusia. Tujuannya kita mempelajari hal mesin CNC ini dikarenakan banyak perusahaan industri yang sudah menggunakan mesin CNC untuk menambah efisiensi serta keefektifan dari hasil produksi. Nah, pada hari ini sekarang saya bersama rekan spesial saya yaitu Andika. Nah, kalau boleh tahu, Anda sendiri dari jurusan apa sih? Kalau saya dari jurusan Teknik Pemesinan Industri. Oke, untuk teknik permesinan sendiri, itu ada apa saja sih K3 yang Mas Andreas pakai selama ini di jurusan permesinan? Oke, jadi sebenarnya untuk jurusan Teknik Pemesinan itu kita kan belajar bagaimana mengoperasikan suatu mesin kan ya. Jadi di sini kan ada lebih dari satu mesin, sehingga di setiap mesinnya pun penggunaan untuk K3-nya pun berbeda-beda. Ini ada contohnya di sini saya ada namanya helm safety yang juga ada kacanya. Ini biasanya kami gunakan ketika kami ingin menggerinda suatu benda bahan kerja ataupun untuk penggunaan mesin bubut turning ataupun mesin bubut yang milling manual. Nah, biasanya itu sebenarnya kita tuh pakainya kan kacamata safety. Cuman karena mumpung di sini nggak ada kacamata safety, kita bisa juga pakai helm safety sebagai penggantinya. Yang penting tuh mata kita tuh terjaga dari bubut-bubut atau gram-gram besi yang terlempar dari mesin tersebut. Selain itu juga ada untuk penggerindaan apabila kita menggunakan mesin gerinda tangan, itu kita wajib yang menggunakan namanya sarung tangan safety. Sarung tangan safety itu untuk menjaga tangan kita kalau misal tergores itu nggak langsung kena kulit tapi masih terlindungi oleh sarung tangan tersebut itu. Nah, selain itu juga selain mesin-mesin pengoperasian mesin, kami juga ada yang namanya tuh pembelajaran pengelasan welding. Mana untuk pengelasan welding sendiri itu berbeda lagi untuk K3-nya, ada penggunaan apron, sarung tangannya pun berbeda dari sarung tangan safety yang menggunakan mesin ini. Terus ada juga helm khusus las untuk pengelasan tersebut gitu. Untuk
K3 pengelasan sendiri atau welding, apakah Mas Andreas ada atau barangnya ada di sekitaran sini untuk bisa ditunjukkan ke dalam video mungkin? Ada, boleh saya tunjukkan ya. Ya boleh. Nah sekarang di sini Andreas sedang memakai APD apa sih dari pengelasan? Di sini ada yang namanya helm khusus las, dimana tuh di bagian matanya itu dia berwarna hitam. Jadi ketika percikan atau hasil pemanasan dari pengelasan itu kan sangat terang sekali ya. Jadi berbahaya kalau dilihat langsung oleh mata. Sehingga wajib menggunakan yang namanya kaca hitam ini. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada juga sarung tangan safety. Jadi ketika kita memegang si pengelasannya itu, alat elasannya itu sama sebutannya alat roda ya. Nah itu kita pegang capingnya itu nggak langsung kena kulit tangan kita hasil pengelasan pembakaran itu. Jadi supaya kulit kita aman dari hasil pembakaran. Dan itu ada apron juga untuk mencegah baju kita ataupun kulit kita tuh kena bahaya. Seperti itu. Sebenarnya untuk pengelasan juga wajib yang namanya penggunaan masker. Jadi karena dari asap pengelasan itu cukup berbahaya juga ya kalau dihirup langsung. Jadi kita tuh kalau semisal sedang melakukan pengelasan, K3-nya juga menggunakan masker sebagai alat K3-nya. Nah untuk kesimpulan sendiri, untuk K3-nya sendiri itu memiliki tujuannya masing-masing sesuai dengan proyeknya masing-masing. Misal ada permesinan K3-nya apa, mesin gerinda itu K3-nya apa, bubut dan milling itu tugasnya apa, K3-nya berbeda lagi. Dan juga harganya tentu berbeda-beda tergantung dengan fungsinya. Apakah betul Mas Andreas? Benar banget. Oke, itu saja dari narasumber saya yang pertama, Andreas Andika. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, yang kedua di sini ada jurusan ELIN atau Elektronika Industri. Di ELIN sendiri kita tuh mempelajari tentang rangkaian dengan tegangan rendah, seperti rangkaian flip-flop dan sebagainya. Nah, untuk rangkaian tegangan rendah ini berkisaran 12 volt hingga 24 volt. Keep this love in a photograph. Jurusan Teknik Elektronika Industri yang ada di SMK Ananda Metronis Mas, kita mempelajari berbagai macam rangkaian yang menggunakan energi rendah seperti rangkaian flip-flop, rangkaian AC, dan lain-lain yang menggunakan beberapa komponen seperti IC, resistor, kapasitor, kabel jumper, Arduino, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk membantu pembelajaran di SMK Ananda Metronis Mas, kami biasanya menggunakan trainer. Trainer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mempermudah anak-anak di jurusan Elektronika Industri untuk mempelajari sebuah rangkaian yang cukup rumit seperti rangkaian traffic light dan rangkaian lainnya. Oke, pada kali ini kita udah kedatangan tamu baru kita yang ketiga, yaitu Kenzo. Oke, halo Kenzo, gimana kabarnya? Oke. Nah, Kenzo sendiri kamu tuh dari jurusan apa sih kalau boleh tahu? Jurusan Elektronika Industri, Kak. Oh, Elektronika Industri. Kamu boleh sedikit spill ke kita nggak? Kira-kira itu secara gambaran umum itu Elektronika Industri itu ngelakuin apa aja sih? Elektronika Industri itu lebih berfokus pada alat-alat listrik dengan tegangan rendah, Kak. Seperti kabel jumper, protobot, baterai 9 volt, dan lain-lain, Kak. Oh gitu. Nah, kalau di Elektronika Industri tadi kan, kalau misal tadi kan aku udah sedikit ya interview ke kedua jurusan sebelumnya, yaitu di mesin dan di TBKR juga, itu mereka ada peralatan K3-nya juga. Itu kalau di Elektronika Industri itu kira-kira sama atau beda? Coba dong tolong di-spill dikit. Mungkin agak berbeda, Kak. Seperti ya, kalau di Elektronika Industri ada masker pada saat untuk ngecing agar tidak masukkan gas. Lalu ada kacamata untuk melindungi mata pada saat solder. Lalu ada sepatu safety saat mau ke bengkel. Lalu ada wear pack saat kita mau dalam belajar produktif. Oh ya, Kak, kita ada juga loh, Kak, 3 spesialisasi di Elektronika Industri. Oh, kalau boleh tahu tolong di-spill apa aja tuh ketiganya? Ada IoT, ada robotik, sama ada IC. Secara umum kamu bisa ngejelasin nggak sih perbedaan antara ketiga spesialisasi itu tuh apa aja gitu? Oh bisa, Kak. Untuk IoT lebih berfokus pada codingan.
Dan IoT juga bisa universal dalam semisal robotik dan juga IC. Dan robotik lebih mengembangkan ke arah robot Kak, seperti membuat membuat otaknya robot, membuat tangan robot yang ada di industri dan lain-lain. Lalu untuk IC itu lebih berfokus kepada alat-alat listrik Kak yang ada di pabrik. Seperti itu Kak. Oke, berarti untuk penjelasannya itu udah cukup jelas ya Kenzo. Makasih ya waktunya udah ngeluangin ke kita-kita ya. Udah makasih udah ngasih informasi ke kita-kita. Nah, yang terakhir itu ada jurusan PKR teman-teman. Nah, jurusan PKR itu sama aja kayak mesin, dia fokus kepada permesinan. Namun ada ciri khasnya sendiri nih teman-teman. Ciri khasnya itu untuk TBKR sendiri itu lebih berfokus kepada permesinan yang ada di kendaraan. Contohnya seperti dalam mobil dan motor. Jadi lanjut saja kita ke jelasan yang lebih detail lagi teman. Let's go. Jadi yang ada di belakang aku ini yang bakal jadi kejelasan pertama. Jadi ini adalah bengkel Amimoto. Di bengkel ini kalian bisa servis dan ada harganya sendiri. Biasanya kalau misalnya motor kalian misal vanbeltnya rusak atau ada bagian dari motor yang rusak, kalian bisa kesini dan konsultasiin dulu kenapa ini motornya atau ada bermasalah. Nah, kalian bisa langsung tinggal servis di sini. Nah, untuk K3 sendiri di sini tuh seperti biasa yang paling sering kita temukan itu sepatu safety dan juga mungkin wear pack, lalu juga mungkin yang sangat dibutuhkan itu atau kadang-kadang dibutuhkan itu kayak sarung tangan atau kacamata. Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16. Next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay baby. Only words bleed inside these pages you just hold. Oke, jadi kita lanjut ke tempat yang kedua. Jadi tempat kedua ini adalah tempat electrical trainer ini. Nah, di tempat ini sasinya nggak ada alat safety-nya karena ini adalah ruangan di dalam ruangan, jadi kalian nggak perlu alat safety sama sekali. Karena saat kalian masuk ke sini kalian harus lepas sepatu safety dan nggak usah bawa peralatan safety sama sekali. Lanjut ke ruangan yang ketiga. Nah, di ruangan ketiga ini adalah tempat oven atau tempat heater yang sudah kalian cat atau kalian sudah boxing. Nah, ini tempat adalah heaternya ya buat mengeringkan dan mempercepat proses untuk pengecatan. Nah, di tempat ini K3-nya itu seperti biasa sepatu safety, wear pack, dan juga yang paling penting masker. Karena kalau misalnya kimia-kimia dari cat masuk ke dalam hidung kita atau masuk ke dalam paru-paru kita itu bisa berdampak buruk bagi kita. Dan mungkin terkadang kalian juga butuh kacamata, tapi nggak terlalu sering kalian butuh kacamatanya. Dan yang keempat adalah di ruangan yang keempat adalah tempat buat ngelas. Di sini ada beberapa jenis alat buat ngelas dan K3-nya seperti biasa sepatu safety, wear pack, dan mungkin hal yang baru itu adalah pelindung mata. Ini berfungsi untuk melindungi mata kalian dari serpian-serpian las yang nyebar dan bisa membantu mata kalian untuk melihat cahaya-cahaya las ya. Karena kalau misalnya kita lihat secara langsung bisa membuat kita pusing dan bahkan efek terburuknya bisa menjadikan kita buta. Lalu di ruangan terakhir itu ada di ruangan yang terakhir adalah ruangan 3D printing. Di ruangan ini kita mengembangkan skill kewirausahaan kita. Seperti ruangan ini sama seperti ruangan body electrical karena mereka itu nggak ada alat safety-nya. Jadi kalian nggak perlu pakai sepatu safety seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita. Mereka melepas sepatu safety mereka. Mungkin itu aja K3 yang ada di bengkel TBKR. Apakah ada pertanyaan Ken? Oke, cukup jelas sih. Cuman mungkin ada beberapa pertanyaan yang pengen aku ajukan nih ke kamu. Boleh. Nah, itu dia 3D printing ya bener ya? Ya. 3D printing. Nah, itu sekiranya itu biasanya itu dibuat buat ngebuat apa aja sih? Hal-hal random kan. Jadi kamu misalnya pengen bikin casing HP bisa, tapi harus sesuai dengan ukuran. Karena kamu bisa lihat dengan sendiri kalau misalnya mesinnya tuh nggak terlalu gede ya. Jadi mungkin bikinannya tuh sesuai dengan ukuran kalian aja. Jadi bisa buat kreativitas kalian, bisa buat gantungan kunci atau hal-hal yang menurut kalian lucu atau menurut kalian tuh menarik untuk dibikin, dan itu dalam ukuran yang mini. Let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.